Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 8A. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran fisika gitu ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang gerak, kemudian kita membahas tentang kecepatan, kita membahas tentang percepatan sampai pada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan yang minggu lalu kita bahas. Sekarang kita lanjutkan pada gaya, ya, konsep gaya. Sebetulnya gaya ini sudah kalian pahami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Cuma kalian mungkin tidak memahami kalau kalian sebetulnya sudah mengerti tentang konsep gaya. Buktinya apa? Contohnya apa? Contohnya kalau kalian berjalan, kemudian tiba-tiba di depan kalian ada tembok. Misalkan kalian jalan, di depan kalian ada tembok. Nggak mungkin kalian nabrak tembok tersebut. Pasti kalian menghindari. Mengapa? Karena kalian memahami konsep gaya. Kalau tidak memahami konsep gaya, pasti ditabrak saja ada tembok di depan kalian. Mengapa kok nggak ditabrak? Karena sakit toh. Ya, kalau kita nabrak tembok pasti sakit gitu ya. Nah, itu salah satu contoh atau bukti kalau kalian sudah memahami tentang konsep gaya. Nah, apa sih gaya itu gitu ya? Gaya itu adalah suatu besaran yang berupa tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Ingat-ingat, tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Nah, karena tarikan dan dorongan itu mempunyai arah, ada arahnya, maka gaya itu termasuk besaran vektor, mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nah, apa akibat dari gaya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, coba sebutkan. Apa akibat dari gaya? Saya rasa kalian bisa menyebutkan gitu ya. Akibat dari gaya apa kira-kira? Nah, ya betul. Akibat dari gaya itu contohnya ya, contohnya. Misalkan kalian mempunyai botol kemasan air mineral, kalian pukul, apa yang terjadi? Penyok, botolnya penyok, ya toh? Nah, itu akibat dari gaya. Atau kalian memukul tembok, gitu ya, kalian pukul tembok, apa yang terjadi? Tangan kalian sakit. Mengapa kok sakit? Karena kalian menerima gaya. Itu adalah akibat dari gaya. Seperti itu. Saya rasa kalian sudah memahaminya ya. Nah, berikutnya macam-macam gaya. Gaya itu kita bedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, apa yang dimaksud dengan gaya sentuh? Gaya yang terjadi kalau ada persentuhan. Contohnya gitu ya, gaya mesin, gaya gesek, gaya otot, itu adalah gaya sentuh. Jadi gaya yang bekerja pada suatu benda akibat bersentuhan dengan permukaan benda lain. Gaya gesek ya, itu contohnya yang gampang gitu ya. Pokoknya gaya itu ada kalau ada persentuhan. Seperti tepuk tangan, kita merasakan di tangan kita kok ada sesuatu ya, ada yang ya pasti terasa lah tepuk tangan ya. Itu adalah gaya sentuh ya. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu gaya yang bekerja pada suatu benda itu tanpa ada persentuhan dari benda tersebut. Contohnya adalah gaya magnet. Semua pasti tahu magnet ya. Nah, magnet jika didekatkan, jika kutub magnetnya itu sejenis, maka dia akan tolak menolak. Jika berbeda jenis didekatkan ya, tidak disentuhkan, didekatkan saja. Jika berbeda jenis kutubnya, maka dia akan tarik menarik. Nah, gaya tolak menolak dan tarik menarik itu kan tidak ada persentuhan. Itu contohnya adalah gaya magnet. Gaya gravitasi. Misalkan kita punya suatu bola, kita lepaskan dari atas gitu ya. Kita lepaskan. Apa yang terjadi? Bolanya pasti ke bawah. Jatuh. Mengapa kok jatuh? Karena adanya gaya gravitasi. Karena kita berada di bumi, maka gravitasinya adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian gaya listrik. Itu adalah gaya tak sentuh contohnya. Seperti itu. Berikutnya lambang dan satuan gaya. Gaya atau biasa kita sebut sebagai force itu dilambangkan dengan F. Sedangkan satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau juga bisa kita menggunakan Newton. Newton itu ilmuwan yang meneliti tentang gaya. Nanti kita habis ini kita membahas tentang hukum Newton tentang gaya. Nah, ya, lambangnya F, satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau Newton. Nah, kemudian resultan gaya. Nah, jika gaya tersebut bekerja pada suatu benda segaris dan searah, gaya tersebut
bekerja pada suatu benda yang segaris dan searah, maka resultan gayanya tinggal menjumlahkan saja. F1 ditambah F2. Misalkan di sini ada suatu benda, ada gaya ke kanan F1, ada gaya ke kanan lagi F2. Maka resultannya itu adalah penjumlahan dari gaya tersebut. Itu resultan gaya yang bekerja pada benda yang segaris dan searah, ya. Bagaimana dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda jika berlawanan arah? Jika gaya-gayanya itu bekerja berlawanan arah dan segaris, gitu ya. Misalkan di sini ada sebuah benda, ada F1 ke kanan, F2 ke kiri, maka resultan gayanya adalah F1 dikurangi dengan F2. Seperti itu. Jika berlawanan arah, maka dikurangi. Nah, nantinya kalau di sini nilainya negatif atau nilainya positif, itu menunjukkan menunjukkan arah gayanya. Nilai negatif dan positif itu menunjukkan arah gayanya. Jika ke kanan positif, maka ke kiri negatif. Seperti itu. Jika ke utara negatif, maka ke selatannya positif. Seperti itu, ya. Itu untuk resultan gayanya. Berikutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3 tentang gaya, nanti yang kita bahas, ya. Yang pertama, hukum pertama Newton itu kita sebut sebagai hukum kelembaman. Intinya begini, sebuah benda akan tetap diam atau benda tersebut melakukan GLB, gerak lurus beraturan, jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Pak Jujun ulangi, sebuah benda akan tetap diam atau melakukan gerak lurus beraturan apabila tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya, ya, contohnya begini. Kalian saat naik mobil, berjalan mobilnya, tiba-tiba mobilnya itu direm. Apa yang terjadi? Kita akan terdorong ke depan. Mengapa? Karena kita berusaha mempertahankan posisi kita, mempertahankan keadaan kita. Kita naik mobil di jalan tol gitu ya, itu kan berjalan. Kita kan berarti bergerak toh, ya, berjalan. Kemudian tiba-tiba mobilnya direm, kita dipaksa untuk berhenti. Maka kita berusaha mempertahankan posisi kita untuk bergerak terus. Makanya kita terdorong ke depan. Atau misalkan kalian naik motor, semua pernah naik motor ya, dibonceng ya. Kalian saat dibonceng motor kan dari posisi diam, kemudian motornya bergerak, apa yang terjadi? Kita seperti terdorong ke belakang. Mengapa? Karena kita berusaha mempertahankan posisi kita untuk diam, tetap diam. Seperti itu. Ini kita sebut sebagai hukum kelembaman, di mana sigma F sama dengan 0, nilainya 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A. Besarnya gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatannya dan akselerasinya. Benda yang mengalami gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Ya, atau A sama dengan F per M. Seperti itu. Ya. F sama dengan M kali A. Di mana F itu adalah force-nya, gayanya, M-nya massanya, A-nya adalah akselerasinya. Nah, contohnya untuk hukum 2 Newton. Jadi gini, sebuah benda yang massanya besar, gaya dan massa berbanding lurus kan ya, berbanding lurus. Jika massanya besar, maka gayanya juga akan besar. Contohnya, kalian dilempar bola pingpong, bola tenis meja itu ya, bola pingpong, dengan dilempar bola basket. Akan merasa sakit yang mana? Pasti yang sakit itu lebih sakit kalau kita dilempar bola basket. Mengapa? Karena massa bola basket lebih besar, sehingga gaya yang kita terima itu juga akan menjadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini kita sebut sebagai hukum aksi reaksi. Maksudnya bagaimana? Jika suatu benda mengerjakan gaya pada suatu benda, maka timbul gaya reaksi dari benda tersebut pada benda semula yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Atau singkatnya,
besarnya gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Mengapa kok di sini min? Karena berlawanan arah. Nah, nilainya itu sama. Contohnya kita, misalkan ya, kalian bisa uji coba nanti gitu ya. Kita memukul tangan kita pelan-pelan seperti ini. Kita memberikan gaya aksi ke tangan kita. Tangan kita ini juga merasakan toh, ya. Tangan yang satunya merasakan. Atau kita pukul tembok. Kalau kita pukul tembok pelan-pelan, maka gaya aksi kita kecil, gaya reaksinya juga akan kecil. Tetapi kalau kita pukul tembok tersebut dengan gaya yang besar, tangan kita akan terasa semakin sakit. Mengapa? Karena gaya aksinya besar, maka gaya reaksinya juga akan terasa besar. Dan itu berlawanan arah gaya reaksi dan gaya aksinya. Ya, seperti itu. Kemudian gaya gesek. Nah, ini gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali kita jumpai. Gaya gesek itu adalah gaya yang diberikan bidang sentuh pada benda dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gaya gesek ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan apa? Misalkan alas sepatu kita. Alas sepatu kita itu dibuat kasar. Tujuannya apa? Biar gaya geseknya besar. Kalau gaya geseknya kecil bagaimana? Kita akan sering terjatuh, terpeleset. Kita terpeleset itu karena gaya geseknya kecil. Seperti itu. Kemudian kenapa kok jalan raya itu di aspal? Kasar toh aspal itu. Kenapa kok tidak di keramik? Kalau di aspal ya, itu gaya geseknya itu akan besar sehingga mobil tidak tergelincir. Coba kalian bayangkan kalau jalan raya itu di keramik. Licin sekali, pasti banyak kecelakaan. Mengapa? Karena gaya geseknya kecil. Gitu. Jadi ada gaya gesek yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang merugikan apa? Maka yang merugikan kalau gaya geseknya besar, yang merugikan contohnya pada sepatu ya. Gaya geseknya besar, maka sepatu kita akan cepat aus. Atau pada roda mobil, bannya mobil, itu akan cepat halus. Itu gaya gesek yang merugikan. Seperti itu. Banyak sekali contohnya. Kemudian gaya gesek itu kita bedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu gaya gesek yang terjadi sebelum benda bergerak. Jadi benda yang diam itu kita ada gaya geseknya, ya. Kita sebut sebagai gaya gesek statis sebelum bergerak. Tapi setelah benda ini bergerak, itu kita sebut sebagai gaya gesek kinetis. Itu berkaitan dengan gaya gesek ya. Nah, berikutnya gaya berat. Waktu kelas 7 kalian pasti sudah membahasnya. Apa bedanya massa dan berat? Nah, massa di mana-mana tetap. Tetapi berat di satu tempat dengan tempat yang lain belum tentu sama. Misalkan Mbak Cucun mempunyai suatu benda. Massanya di sini 1 kg. Pak Cucun bawa ke bulan, maka benda ini massanya tetap 1 kg. Tetapi jika Pak Cucun mempunyai benda dengan berat 10 Newton di bumi, Pak Cucun bawa ke Jupiter, belum tentu di sini beratnya di Jupiter itu juga 10 Newton. Mengapa? Karena besarnya gaya berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Ya, gaya berat biasa kita sebut sebagai gaya gravitasi. Karena kita berada di bumi, maka gaya berat itu kita sebut sebagai gaya tarik bumi terhadap massa suatu benda. Seperti itu. Di mana W sama dengan M kali G. W-nya beratnya, M-nya massanya, G-nya itu adalah percepatan gravitasinya. Besarnya berapa? 9,8 meter per second kuadrat. Atau bisalah kita bulatkan 10 meter per second kuadrat. Itu percepatan gravitasi di bumi. Di bulan bagaimana? Berbeda lagi. Di Jupiter bagaimana? Berbeda. Di Saturnus pasti berbeda. Seperti itu. Jadi tempat satu dengan tempat yang lain belum tentu percepatan gravitasinya sama. Seperti itu ya. Oke anak-anak, kita sudah membahas tentang gaya. Kalian pasti sudah memahaminya gitu ya. Kalau belum paham nanti bisa kalian tanyakan, bisa lewat WA.
berkaitan dengan gaya, gitu ya. Kemudian berikutnya kalian buka buku ini, kalian buka buku kerja kalian, ya. Buku kerja kalian buka halaman 5. Di halaman 5 di situ ada aktivitas 1.9. Coba kalian kerjakan aktivitas 1.9, aktivitas 1.10, aktivitas 1.11, aktivitas 1.12, sama soal-soal latihan, ya. Sama soal-soal latihan sampai pada halaman 12. Kalian kerjakan, ya. Pak Jujun ulangi lagi, kalian kerjakan halaman 5, aktivitas 1.9 sampai halaman 12 kalian kerjakan. Seperti itu. Kalian kerjakan langsung di buku sini. Kemudian minggu depan kita akan membahas soal-soal itu. Minggu depan kita pertemuannya menggunakan Zoom ya anak-anak ya. Oke. Minggu depan kita menggunakan Zoom ya. Kita akan membahas latihan-latihan soal. Jadi kita hanya membahas saja. Kalian kerjakan dulu, nanti kalau ada yang tidak dimengerti, minggu depan kalian langsung tanyakan. Zoom-nya tidak lama, hanya sebentar saja, jadi jangan khawatir. Ya. Kuota kalian tidak tersedot banyak, nanti hanya sebentar saja, hanya membahas soal-soal yang tidak kalian pahami. Atau yang tidak kalian pahami bisa kalian tanyakan. Ya. Melalui WA boleh. Kalau Pak pakai WA saja, tanyanya boleh. Pak Jujun siap, ya. Oke. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada minggu ini. Kalian kerjakan ini, jangan lupa ya, kerjakan. Meskipun tidak dikumpulkan, tetap mengerjakan. Nanti sewaktu-waktu Pak Jujun akan meminta tagihan. Kalian fotokan halaman sekian dikumpulkan. Sewaktu-waktu pasti Pak Jujun tagih. Sehingga saat Pak Jujun tagih kalian tinggal foto, tinggal kumpulkan saja. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kalian langsung mengerjakan soal-soal yang ada di situ di buku kerja kalian. Oke, kalau ada yang ditanyakan kalian tanyakan nanti. Ya, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Tetap semangat. Jangan menyerah, jangan mengeluh, tetap semangat untuk belajarnya. Kalian bisa mencari ilmu itu lewat internet dan sebagainya. Jawaban-jawabannya boleh kalian browsing ya. Kalau ada yang tidak benar-benar tidak kalian mengerti, kalian boleh tanyakan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.